para jamaah yang masih berada di luar, karena setibanya Bapak orang tua guru, acara akan langsung kita mulai. Maka mohon Bapak Ibu supaya menempati tempat di bawah aula. Kami persilakan para panitia. Pengajian umum yang kita nanti-nantikan secara fatwanya yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Dr. Haji Tuan Guru Haji Mukhlis Ibrahim MSc ilahi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Mudir Pondok Pesantren Darul Falah Dr. Dr. Haji Subakti MPD, yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah Bapak Sarudi, yang saya hormati Ananda Dr. Bajang Nurul Hambali Syarhi, yang saya hormati Bapak Muhammad Hasim, pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Ulum, Bapak Dr. Haji Zainal Arif, pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Salatiyah, Bapak Kepala Desa Batu Jaki, Bapak Kepala Desa Matang Ajar, Bapak Kepala Desa Matang Sapa bersama segenap perangkatnya, Bapak yang mewakili Kapolsek Batu Jaki, Bapak Babinsa Batu Jaki, para asatidz yang sangat-sangat kami hormati dan muliakan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimahumullah. Sebelum dia masuk ke tausiah singkat dalam kaitannya dengan qala waqulullah Dr. Haji Muhammad Syarhi, yang cerita sama beliau dulu, Dr. Al-Mabrurullah Dr. Haji Muhammad Syarhi, sahabat saya, guru saya, saudara saya. Karena setiap kami hadir di Sekotong, terutama di Sepi, di Pengantar, di Selodong, di Belongas, di Kelet, selalu kami hadir bersama beliau, terutama dalam hal ada takziah orang-orang meninggal dunia, dan beliau sangat
akrab dengan masyarakat Sekotong. Setiap ada acara Wah Kuning doang, beliau datang hadir. Dan beliau senang mama, ciri khas beliau. Mama pakai sepeda motor, luar biasa, dikangen oleh masyarakat Pelongas, Lodong, Sau, luar biasa. Jadi beliau ini sangat bermasyarakat di tengah-tengah kehidupan umat, terutama di Sekotong. Motor ajan juga jadi bawa ke sana. Dan beliau punya keinginan sebagai pendiri Pondok Pesantren Darul Falah. Beliau ini mendidik putra-putrinya, saudara-saudarinya, dibawa ke Pondok Pesantren setelah berdiri untuk menyambung nasab keilmuan antara Pondok Pesantren Islamuddin dengan Pondok Pesantren Darul Falah di bawah ketua yayasan, pimpinan yayasan Bapak Sarudin, yang punya putra keberkahannya menjadi Tom Bajang sekarang, sekolah di Islamuddin, sekolah ke Jawa, di Jombang, Teguiran, kemudian ke Yaman, mendapat prestasi mumtaz, masih kudik lagu, ilmunya luar biasa. Ini keberkahan doa dari bapak tuannya Almarhumullah Dr. Haji Muhammad Syar'i, yang nantinya kita harapkan Tom Bajang ini bisa memberikan pencerahan, pengajian umum di masyarakat Batu Jati, sekaligus sebagai pendidik yang handal untuk diharapkan ke depan agar madrasah Pondok Pesantren Darul Falah menjadi inspirasi umat, pusat pendidikan seperti kata Pengurus Haji Bakti tadi. Beliau terbakti lama di Saudi. Beliau aktif pengajian-pengajian, memimpin asrama, menjadi manajemen asrama yang memimpin anak-anak yang berwarna-warni, sikap lakunya, bahasanya, akhlaknya harus disatukan dalam satu pemikiran untuk menjadi santri yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Hasilnya beliau melanjutkan peninggalan dari Alhamdulillah Dr. Haji Muhammad Syar'i. Sampai sekarang generasi berikutnya akan berkembang seterusnya. Kita patut bangga bahwa kader-kaderisasi Pondok Pesantren Darul Falah insya Allah akan tetap eksis, tetap masuk ke wilayah haul. Mari kita sama-sama menghadiahkan pahala Al-Fatihah kepada Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Muhammad Syar'i yang telah meninggal tahun 2010 sampai dengan sekarang ini. Kira-kira beliau meninggalkan kita hampir 15 tahun. Itu kita hadiahkan pahala Al-Fatihah dengan iringan doa. Wa ila man nawainahu wa liman istamanahu nabi sababihi wal ajri, khususan ila ruhi al-maghfurullah Dr. Haji Muhammad Syar'i, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu syar'illahi lahul fatihah. Alhamdulillah wa syaitanir rajim. Iya kama Allah nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina. Kita mengadakan pahala Al-Fatihah. Ada yang berpendapat tidak satu, tapi pandangan Ahlussunnah wal Jamaah menghadiahkan pahala Al-Fatihah satu kepada yang mengajukan. Dalam kitab Rahmatul Ulum disebutkan wa ijma'u annal istighfara wa du'a wa sadaqata wal hajja wal itqa yasiru ilaihi majid, bahwa bacaan
sepakat ulama Imam Mazhab Syafi'i bahwasanya bacaan istighfar, tahlil, doa, wa du'a, wa sadaqata, dan sedekah umpama nolong jiwa, metandase, nyatus, nyeribu dengan niat sedekah itu untuk si mayit, wal hajjah, memberikan badal haji bagi si mayit, wal itaqa, memberikan hamba, tapi ini kan sekarang dana hamba. Ya sulil mayit ayat tanpa oleh mayit, berguna bagi si mayit dan sampai pahalanya. Jadi kita yakin Bapak Ibu, kalau ini sebenarnya ada tahlil, ada doa, ada zikir. Untuk siapa? Untuk al-maghfurullah Tuan Guru Haji Muhammad Syarif, insya Allah sampai pahala. Di dalam hadis lain dikatakan, mal mayyitu fi qabrihi illa syibhul ghariqil mutagawwifi yantaziru da'watan min amin aw ummin aw waladin aw sadiqin fikati. Tidaklah mayit-mayit searah oleh alam barzakh dengan seorang mati searah oleh alam kubur, yang taziru dakwatan, mereka semua rata-rata, ini kata Nabi bukan kata ulama, ia nunggu kiriman pahala min abin, dari bapaknya yang berhidup di dunia, au umin, atau ibunya, au waladin salihin, atau anak yang saleh, au sadiqin fikkatin, atau sahabat kental dulu waktu masih hidup, dan taziru dakwatan, sangat mengharapkan kiriman doa-doa dari yang saya sebutkan tadi, ibu bapaknya, dari saudara-saudaranya, dari putra-putrinya, dari sahabat-sahabatnya. Faiza lahikathu kanat adba minad dunya wa ma fiha. Andai kata dia diberi pilihan, orang meninggal itu dengan isi dunia yang banyak, dengan bangunan rumah mewah yang harga 40-30 miliar, dengan mobil-mobil yang mewah, dengan emas, perak, minyak tambang, nikel, dan lain-lain, mereka memilih kiriman doa dari keluarganya yang masih hidup di dunia. Mereka bergembira, senang sekali kalau dibandingkan dengan harta benda yang ada di dunia. Wa anna Allah azza wa jalla, takkan sekali lagi ada sini, bahwasanya Allah azza wa jalla la yaghfiru ala ahli kubur min du'ai ahli dunya amsal al-jibali. Permohonan penghuni dunia untuk penghuni kubur disampaikan oleh Allah, diterima doa itu, amsal al-jibali, berbeda-beda ini marah gunung-gunung. Ini yang membuat kita yakin bahwa menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, kiriman pahala Al-Fatihah, kiriman surat Yasin, Al-Quran, kita kirimkan dengan niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bila niat lugutan ini, insya Allah Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk sampai pada yang kita niatkan. Ini fleksibilitas, inilah kelebihan agama Islam dalam membantu saudaranya yang telah meninggal dunia dengan doa, dengan zikir. Karena secara materi kita tidak mungkin bisa mengirim nasi taliwa, walaupun rujak ke orang yang telah meninggal dunia ke alam barzakh, tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa mengirim air aqua, tidak mungkin kita mengirim Sprite, Coca-Cola ke kuburan orang yang meninggal dunia, karena alam kita berbeda. Yang bisa
sabau terkirim, Bapak Ibu doa. Insya Allah kalau doa itu akan sampai kepada keluarga kita. Kita sering berdoa, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, yang telah mendahului kami dengan membawa iman. Kita berdoa kepada Allah. Dalam doa jenazah, salat jenazah kita berdoa. Nah ini yang kita membantu kita. Tidak bisa dengan rokok, tidak bisa dengan Sprite dan Coca-Cola, karena alam kita berbeda. Kemudian saya ingin tegaskan kembali dalam kitab Ar-Rasail As-Salafiyah halaman 49 ila Tuhan Balil Bajang tahu ini disebutkan al-adatul jariyatu fi ba'dil buldani min al-ijtima'i bil masjid bitilawatil Quran. Ada kebiasaan sebagian negara-negara, sebagian masyarakat, sebagian desa, sebagian daerah fi ba'dil buldan min al-ijtima'i bil masjid, rata-rata mereka kumpul di masjid untuk apa? Li tilawatil Quran alal amwat, membaca Al-Quran untuk dihadiahkan tiba dengan saat meninggal dunia. Kita baca Al-Quran dengan niat untuk yang meninggal dunia. Wa kadzalika fil buyut, demikian pula bacaan Al-Quran, Al-Fatihah, Surat Yasin, Al-Baqarah, Al-Ma'idah, baca Al-Quran dengan niat untuk di masjid, fil buyut, di dalam rumah. Kita undang tuan guru, kita undang pemuka agama, kita undang para asatis, para korek syariah untuk sama-sama berdoa. Wasairil ijtima'at, juga di setiap perkumpulan seperti ini kita undang orang untuk al-maghfirullah Muhammad Syafi'i, kita undang rame-rame di sini. Allati lam tarus fi syariah, allati tidak tercantum memang di dalam pandangan syariah, tapi la syakka, tidak meragukan, ingka khaliyatan an maksiatin salimatin minal mungkarat, pasti diterima oleh Allah asalkan dalam pertemuan al-ijtima'at ini, perkumpulan undang arwah dinara ke timur, dinara ke Beli, dinara hura-hura, tidak ada orang berdansa-dansa. Nah, kalau itu diundang tidak masuk ya. Doa kita tidak kirim Allah. Tapi kalau dengan tausiah, pandangan-pandangan agama, tausiah, nasihat, ya, insya Allah dengan tajdidul iman akan membuka semangat iman kita, karena kita juga sama dengan orang yang meninggal dunia. Sekarang kita masih hidup Bapak Ibu, besok lusa bisa jadi menimpa kita akan meninggal dunia, karena kematian adalah satu keharusan, merupakan hukum Allah, sunnatullah. Setiap orang, kullu nafsin zaiqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati. Yang berbeda cara mati, anak dengan mati tenggelam di lautan Selat Bayi, kapal baru-baru ini karena ombak hampir itu 120 yang tenggelam di laut malam-malam jam 2 malam tanggal 5 Juni yang lalu, karena ombak yang besar di mana-mana. Ada di Makassar juga, banyak yang tenggelam karena ombak sekarang ini belum bersahabat dengan kita. Kita harus hati-hati belum mau mancing ke lautan, harus hati-hati, jangan terlalu jauh masuk. Banyak turis juga yang meninggal dunia
Ada yang mati karena jatuh di Gunung Rinjani. Ada turis Brazil yang jatuh di Gunung Rinjani, cewek mati. Tinggal negara Brazil keberatan karena dianggap petugas Rinjani itu lalai. Ada mati, cara mati berbeda. Ada yang mati karena jatuh dari pohon kelapa. Ada yang mati karena syahid perang dan Palestina Israel. Israel ini laknatullah yang tidak menginginkan Islam berkembang di dunia. Perdana Menteri Netanyahu sama Presiden Amerika Donald Trump itu orang Israel dan inginkan Islam berkembang di Timur Tengah. Bahkan Iran dibombardir pabrik nuklirnya oleh Trump dan Israel. Tapi Israel gegabah Perdana Menterinya. Tidak dia tahu kekuatan tersembunyi di Iran di bawah pimpinan Ali Khamenei. Ternyata dengan izin Allah, Iran mampu melawan Israel, menghancur luluhkan kota-kota besar Israel, Tel Aviv, ibu kotanya hancur kayak Gaza. Pelabuhannya juga kena. Ini Allah turunkan. Karena terlalu banyak anak-anak menjadi yatim piatu di Palestina yang hilang ibunya, hilang bapaknya, hilang keluarganya, hidup sengsara, makanan diblokade, negara-negara luar, Indonesia, Malaysia, Jerman membantu truk bantuan makanan di stop sengaja itu. Sekarang merasakan bahwa Israel sama dengan Gaza, hancur lebur. Inilah kebesaran. Dan salah satu tanda kiamat nanti, kalau Palestina merdeka, maka itu bagian daripada min asyratis saat, tanda-tanda kiamat. Ini harus kita ingat itu. Tanda-tanda kiamat itu banyak. Apabila matahari terbit dari barat, apabila maksiat merajalela, tanda-tanda kiamat. Nah, sebelum kiamat kita harus rajin-rajin menghadiri pengajian tausiah agama oleh tonggu-tonggu kita, oleh para asatis kita, supaya kita nanti meninggal dunia membawa bekal Bapak Ibu. Karena apa? Karena dengan bekal agama itu kita bisa selamat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Sebab kalau ada orang meninggal dunia, di dalam kitab Nihayatul Zain halaman 108 dikatakan, la ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula. Tidak ada yang paling berat bagi mayit yang baru ditanam pada malam pertama. Tantangannya sangat berat. Amunara dengan mati, meninggal dunia, pada hari pertama malamnya itu dia menghadapi segala macam tantangan kehidupan di dalam kubur dan sangat berat. Sehingga oleh Nabi kita dianjurkan, farhamu bisadaqah, mintalah rahmat kepada Allah dengan memberikan sedekah. Ya mawina namanya dengan meninggal dunia jauh niki laung dia mulai dengan ngaji sampai nolong mitu nyiwa ini niki farhamu bisadaqah, bantu dia orang-orang meninggal dunia itu yang pertama kali dia meninggal dunia, bantu dengan sedekah, undang tuan guru, undang para guru-guru, undang jamaah untuk zikir, tahlil, doa bersama dengan sedekah.
walaupun dengan air aqua tidak masalah. Tapi kita sudah bersedekah, apalagi biasanya dengan putih, dengan pisang goreng, dengan yang diberikan untuk takrim, menghormati tamu. Ini kelebihan kita orang Sasak ini, sangat toleransi, sangat banyak gotong royong yang selalu kita tampakkan kepada jamaah kita masing-masing. Faman lam yajid, amun denara sini bersedekah, undang tuan guru, undang para asatidz, guru-guru, undang masyarakat, ibu bapak untuk tahlil zikir doa bagi yang meninggal dunia. Denara ya miskin, denara sini beli aqua, denara sini beli jaju, ada gantinya. Baca Nabi habis diganti. Faman lam yajid fayusalli rakataini, amun dara undang batu jamaah din semal undang cek nara jadi nara air, ganti dia kata Nabi dengan apa? Dengan sembahyang 2 rakaat untuk si mayit, yakra'u fiha bi kulli rak'atin, keanjuran dari yang salat untuk mayit, salatun nafs untuk si mayit ini, ganti dia dengan salat fi kulli rak'atin, setiap rakaat itu dibaca pertama Fatihatul Kitab, baca Al-Fatihah. Kanggo niki sendiri-sendiri ya, nggak mesti harus berjamaah, sendiri-sendiri. Malamnya dinara itu undang masyarakat, ganti dia si salat. Salatnya itu pertama setelah membaca Al-Fatihah marratan sekali, Al-Fatihah marrat sebanyak biasa, wa ayatul kursi, baca ayat kursi marratan sekali. Ingat ini Bapak Ibu, amun dinara tidak undang jamaah, tinggal sedekah, ngopi, ngeteh, air pun tidak ada karena kita miskin. Lungguh salat 2 rakaat untuk si mayit. Setelah baca Al-Fatihah sekali, baca ayat kursi sekali, wa alhaakumut takatsur marratan, baca alhaakumut takatsur sekali, wa qul huwallahu ahad asyara marrah, baca surat Ikhlas setelah alhaakumut takatsur, baca surat Al-Ikhlas, sholat sekali, bukan sekali, 11 kali. Wa yaqulu ba'da salam, amun dah salam, ingatan pertama baca Al-Fatihah, kedua baca tapi ayat kursi, ya. Kemudian membaca Al-Hakumut Takatsur, kemudian baca Qul huwallahu ahad 11 kali, rakaat bersama. Tidak beda. Ini besar sekali pengaruhnya, besar sekali pahalanya. Jangan dinara gitu, demi batur, jamu batur. Kita pakai ini, kata Nabi. Wa yaqulu ba'da salam, kemudian setelah kulubus salam 2 rakaat, Allahumma inni sallaitu hadis salam. Nenek kaji kamu di bahasa Sasak, bahasa Arab, bahasa Sasak, bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Urdu. Tapi memang abdalnya bahasa Arab. Kalau tidak ya hafalkan, minta sama guru-guru untuk belajar bahasa doa. Allahumma inni sallaitu hadis salam. Nenek gaji yang lakukan salat mimpi di bahasa mayit, wa ta'alim wa urid, dan engkau ya Allah mengetahui apa maksud saya. Salat ya hadiah di nufus. Salat sudah dihadiah kepada orang yang meninggal dunia. Allahumma inni sallaitu hadis salah, kemudian faba'athallahu min sa'atihi ila qabri alfa malakin. Setelah kita baca doa malam itu, Allah mengutus malaikat 1000 malaikat itu oleh Allah untuk mendoakan si mayit.
Tapi kalau si malaikat itu berdoa, malaikat itu orangnya karakternya sami'na wa ta'na. Saya dengar ya Allah dan saya laksanakan. Dengar dosen malaikat. Amun jin manusia iblis sami'na wa ta'na. Saya dengar tapi tidak mau saya lakukan. Banyak itu. Orang-orang yang suka maksiat inilah dia. Sami'na wa ta'na, kami dengar perintah saya lakukan. Suruh sembahyang menjadi salah, suruh puasa menjadi puasa. Karena tidak menyadari bahwa dia ada kehidupan lagi setelah itu, dunia adalah kehidupan akhirat. Terutama alam barzakh. Berapa tahun kita di alam barzakh, wallahi. Dan karakter manusia, kecuali Nabi Rasul, kecuali para ulama, para waliullah, kecuali para orang-orang yang mati syahid, kalau ditanam di tanah dia masih pilah awam. Tapi kalau yang biasa-biasa, kalau ditanam apalagi kurang amalnya, amal jariahnya kurang, amal solehnya kurang, lebih banyak amal salahnya. Sejelur doa ini dari dalam kubur tertalat dengan 2 jam tuh mampu badannya bangun, dimakan sama tanah, dimakan sama berlarang, dimakan sama kelapi, dimakan sama gaya. Kemampuan badan manusia ini ditanam di dalam tanah. Kalau dia orangnya tidak saleh-saleha, selalu maksiat, dalam jangka 100 hari baru menjadi jerampong habis. 100 hari baru habis dimakan matanya, daging-dagingnya. Tapi kalau dia saleh-saleha, alim, waliullah, para nabi rasul, walaupun dia tidak jadi nabi rasul, lebih saleh-saleha dengan mama saleh, dengan ini salehah, dengan datang ngaji, amun terjalan tetap hilang awak datang jadi dalam tanah. Ini yang dilebihkan oleh Allah SWT pada kita. Mudah-mudahan belum akan bisa nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, saleh dan salehah. Jika kita dipelihara, awak belum bisa dia tidak termakan oleh tanah dengan izin Allah. Para hadirin yang kami hormati, khol ke-15 bagi Al-Maghfurullah Dr. Haji Muhammad Syar'i Muti berkat doa pelungguh, maka Allah akan mengizinkan, memerintahkan kepada malaikat untuk doa-doa itu disampaikan kepada mayit. Karena mayit ini kalau kita semua jadi mayit, seteguh apapun, seperkas apapun, apakah dia jadi presiden, jadi raja, jadi jenderal, jadi dukun, jadi tuan guru, jadi ustaz, jadi murid, kalau sudah meninggal dunia dia kaku badannya, enggak jadi jenderal, kaku dia, tinggal ada berhadapan dengan amal ibadahnya sewaktu hidup. Apalagi pelungguh ngaji, bertemu dengan Tanguru Baja, Tanguru Bakti, Tanguru Hasim, Tanguru Zainal Arif, pimpinan pesantren, pahalanya besar. Bahasa Nabi, julus sa'atin indal ulama'i ahabbu ilayya min ibadati sana. Tokol sejam doa dengan ahli, aku lebih senang daripada pahala orang salat sunat setahun. Bukan salat wajib, salat sunat setahun. Pelungguh sami sedemikian itu, salat sunat setahun sama pahalanya dengan pelungguh tokol sejam dari tuan guru, dari alim ulama. Ini kelebihan. Kenapa dia dilebihkan oleh Allah? Al-ulama warathatul anbiya. Karena para alim ulama kita adalah pewaris Nabi. Dari segi apa? Bukan dari segi harta benda,
tapi dari segi dakwah dan tanggung jawab. Berkat pelungguh para tuan guru, para alim ulama, para asatidz yang selalu berdoa dan berdakwah untuk umat Islam menjadi terbaik di dunia sekarang. Setelah jumlah penduduk dunia makin 7 miliar, jumlah orang Kristen 3 miliar, jumlah umat Islam 2,5 miliar, sisanya orang Hindu 800 juta, tidak banyak. Kalau dibandingkan dengan umat Nabi-Nabi sebelumnya, umat Nabi Muhammad luar biasa banyaknya. Nabi Nuh alaihissalam umurnya 950 tahun. Umur Nabi Nuh alaihissalam. Jamaah umatnya yang ikuti percaya kepada Allah dan ajaran Nabi Nuh hanya balik puluh orang selama 950 tahun. Bayangkan umat Nabi Muhammad memiliki 2,5 miliar lebih, terbanyak kedua di dunia. Berkat siapa? Para penduduk kita yang berdakwah terus membangun pondok pesantren. Berkat para asatidz kita, berkat para qori karya yang melantunkan suara Al-Quran dengan bagus, menarik perhatian umat lain. Semua ini adalah para alim ulama kita yang berjasa membangun pondok pesantren, membangun pembangunan umat akhlakul ummah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lahir, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Saya dilahirkan oleh Allah sebagai Nabi Rasul untuk membangun akhlak. Tapi jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun kita bisa membangun akhlak, ada juga yang kadang-kadang tidak melaksanakan akhlakul karimah. Dan itu bagian tantangan bagi kita semua, bagi adik ulama, para guru, para asatidz, untuk kita lebih gigih lagi mendirikan pengajian ibu-ibu. Karena di mana-mana zaman semakin ini dia mengarah pengajian yang banyak datang adalah ibu-ibu. Luar biasa. Ibu-ibu ini penentu surga. Bahasa Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Kemuliaan ibu luar biasa. Lungguh ibu-ibu. Karena lewat rahim ibulah lahir Nabi Rasul, lewat ibu. Di luar Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Isa dari rahim Siti Maryam, Nabi Muhammad dari rahim Siti Aminah. Sehingga wajar ibu itu memegang kunci surga. Kepada anak dilarang untuk melawan durhaka kepada ibu dan bapak. Bapak jasanya besar, menyekolahkan anaknya, mencari nafkah siang malam, panas hujan di sawah. Untuk siapa? Untuk anaknya yang mondok di Sarawati. Tapi jangan besar-besar melawan ibu bapaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dengan memimpin bagi wanita. Wanita ini berjuang, bisa mati syahid dia dalam melahirkan anak. Banyak yang meninggal dunia di teparan mati anak karena perjuangan ibu pada anak. Dia mati anak, mati syahid, syahid dunia. Dan kalau masuk kubur bebas dari pertanyaan mumpah dan nanti. Ini kelebihan. Walaupun demikian tidak ada orang ibu mau mati anak, tapi dibalas oleh Allah. Karena jerih payah ibu melahirkan berdarah-darah, setelah lahir sehat ibu bapaknya disusuinya 2 tahun. Dan inilah yang mengembangkan umat Nabi Muhammad yang besar di beberapa hari. Sehingga Nabi berkata, bersabda,
tazawwajul wadudal waduda fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Merarilah kamu dengan nilai syukur duit calon anak. Suruh merari dengan nilai duit anak. Nabi, fa inni mukatsirun, saya akan bangga nanti dari kiamat berbanding dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Coba meradi ke baru ini Nabi Nuh 200 tahun ngamat mengajak orang ke jalan Allah, sak percaya baru perlu dengar. Bahkan istrinya, anaknya Kan'an tidak mau tunduk dengan bapaknya Nabi Nuh sehingga ditenggelamkan oleh lautan yang banjir. Istrinya, anaknya Nabi Nuh tidak mau percaya pada Nabi Nuh. Dia mati dalam mati kesesatan. Allah tidak memandang apa dia anak Nabi, istri Nabi, apakah dia Nabi Rasul. Lihat Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Rasulullah, sehingga diabadikan dalam surat Tabbat Yada Abi Lahab. Karena kafir tidak mau percaya kepada Rasulullah, anak saudaranya, bahkan mau dibunuh anak saudaranya. Tapi Nabi Rasul dijaga oleh Allah. Pamannya Nabi sendiri masuk neraka, walaupun pamannya karena tidak percaya kepada ajaran Allah ini. Jadi Allah tidak memandang. Jangan memandang karena anaknya tuan guru harus jadi dapat surga. Enggak, kalau anaknya tidak bagus ya mana mau masuk surga. Bapaknya orang miskin, orang biasa, tapi akhlaknya bagus. Tadi dibacakan oleh qari wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama. Qari baca. Yang dinamakan hamba Allah yang kasih sayang adalah mereka yang berjalan di bawah bumi dengan tidak sombong, dengan tunduk, dengan penuh sopan santun. Wa idza khatabahum al-jahiluna, dan apabila diajak bicara oleh orang-orang biasa, tidak masih presiden, kepala desa, babinsa, cukup dengan rakyat biasa, qalu salama, dia mengucapkan selamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang soleh dan salehah. Nah, ini tadi Farid mengatakan luar biasa. Didik anak-anak belum, alimu auladakum fa innahum makhluquna di zamani dari zaman itu. Didik anak-anakmu bahasa Nabi, karena anak-anak kamu itu akan menghadapi zaman yang berbeda dengan kamu, zaman kamu sekarang. Sekarang kita bawa anak-anak kita, putra-putri kita ke pondok pesantren Darul Falah, Raudhatul Ulum, Raudhatul Salatiyah, untuk menjadi anak yang saleh dan saleh. Untuk 15 tahun yang akan datang, bukan untuk hari ini, tidak. Bayangkan 15 tahun yang lalu Tangguh Bajang, Nurul Hambali dikirim ke Salahuddin, dikirim ke Jawa oleh bapak tuannya, dikirim ke Yaman untuk hari ini memimpin masyarakat, membantu pengurus bakti untuk mensiarkan Islam, al-Islam ya'lu wa ya'lu. Ini sebenarnya 15 tahun yang lalu dia menjadi murid, sekarang jadi tuan guru. Masya Allah, keberkahan tuannya alhamdulillah. Kemudian saya berdoa beliau insya Allah karena terlalu rajin menghadiri setiap ada meninggal dunia di sepotong, yang saya tahu di Selawang, di Sau, di Kelek, di Telaga Lebur, di Kedar, di Sepi, di Nanggung. Saya sering luar biasa. Ini sekarang kita adakan sholat untuk almarhum. Semoga almarhum Bang Ibrahim Syar'i dengan doa-doa kita
dengan jasa-jasa beliau dalam mengembangkan Islam melalui pondok pesantren dan melalui pengajian. Beliau mengisi semua masjid di Sekotong dipenuhi oleh pengajian beliau. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang tahu begini, ilmu yang dia pelajari bermanfaat bagi umat, jadi bagian daripada amal jannah beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang hormati, kemudian terakhir Dr. Subasti, Dr. Nurul Hambali, Syar'i, cukup berbangga orang tua Anda, Bapak Sarudin dan Budayakan, telah mampu mencetak anak menjadi seorang tuan guru, panutan umat di Batu Jangkit. Mudah-mudahan pondok ini berjalan dengan bagus. Banyak, belum lagi putranya Tuan Sahabat Bakti yang ada di Mesir, kemudian bolak-balik ke Makkah, Umrah luar biasa. Juga dulu di Jawa, di Salahuddin juga dulu sekolahnya. Keberkahan, mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita bersama bahwa anak-anak yang kita bangun hidup ini, putra-putri kita ini, insya Allah akan berguna untuk masyarakat dia. Insya Allah dari keluarga mawaddah, sakinah, warahmah, insya Allah. Kemudian juga kita akan tersentuh dengan kenyamanan, alat untuk bergabung menuntut agama, dan inilah harapan dari umat adat ini. Kepada para pengurus Hasim, kemudian Al-Alfi, Bakti, Hambali, Sarudi, para artis, para baik dan teriak hari ini, bapak-bapak ibu-ibu, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran tubuh bersama untuk kita juga doa untuk bagi anak penumpang bangsa Indonesia. Sekiranya demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Aku lupa lihaja warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.